kepemimpinan, yaitu suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin orang lain dan mempengaruhi dan mereka menerimanya. Dalam hal ini, perwujudan tersebut membentuk suatu pola perilaku ataupun bentuk tertentu lainnya yang merupakan hasil kombinasi dari keterampilan, falsafah, sikap, dan sifat yang digunakan oleh para pemimpin dalam memimpin para bawahannya dan anggotanya. Memasuki jenis-jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan transaksional. Gaya ini adalah lebih menekankan terhadap kinerja para bawahannya, yang dimana hal tersebut lebih difokuskan pada perannya sebagai manajer karena ia terlibat secara langsung dalam aspek-aspek prosedural, lalu aspek manajerial dan aspek fisik. Gaya kepemimpinan transformasional itu cara untuk menciptakan tujuan yang jelas, menciptakan kepercayaan diri pada para bawahan untuk menciptakan koordinasi dan komunikasinya secara menyeluruh dan detail. 3 komponen transformasional. Yang pertama itu ada idealis influence, kemudian yang kedua ada inspiration motivation, yang terakhir ada intellectual stimulation. Kepemimpinan visioner. Pemimpin yang mempunyai kecerdasan dan daya kritis pemimpin nasional yang diperlukan untuk memberikan respon yang fleksibel agar menghasilkan gagasan yang baru. Syarat agar menjadi pemimpin visioner dapat memahami konsep visi. Konsep visi adalah kreativitas pemikir pemimpin berupa ide tentang tujuan dari organisasi tersebut. Langkah-langkah menjadi visionary leadership. Yang pertama yaitu menciptakan visi. Pemimpin mampu memikirkan secara kreatif masa depan organisasi. Yang kedua yaitu perumusan visi. Pemimpin mampu merumuskan visi karena hal ini sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu transportasi visi, yaitu kemampuan membangun kepercayaan dalam komunikasi yang intensif dan efektif. Yang keempat yaitu implementasi visi, yaitu kemampuan pemimpin dalam menjabarkan visi ke dalam tindakan. Tipe dan gaya kepemimpinan demokratis mengutamakan manusia sebagai faktor terpenting dalam kepemimpinan yang dilakukan berdasarkan dan mengutamakan orientasi pada hubungan dengan anggota organisasi. Pemimpin dalam tipe kepemimpinan demokratis berlangsung dalam gaya atau perilaku yang terdiri dari 5. Yang pertama yaitu gaya atau perilaku kepemimpinan birokrat yang memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama pemimpin mengutamakan ketaatan pada peraturan, yang kedua pemimpin yang lebih tinggi menuntut ketaatan pada pemimpin yang lebih rendah di dalam suatu organisasi. Tipe kepemimpinan pengembang dan pembangun, yaitu 1. Pemimpin mahir menciptakan dan membina kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pemimpin dapat mengembangkan dan menggerakkan bawahannya untuk mencapai kerjasama organisasi. Dan yang ketiga, pemimpin dapat mempercayai orang lain dalam pemberian wewenang yang jelas. Tipe atau gaya kepemimpinan eksekutif termasuk bagian dari tipe demokratis eksekutif yang memiliki arti pemimpin pelaksana. Gaya atau tipe kepemimpinan organisatoris dan administrator. Yang pertama, pemimpin menyenangi pembagian dan bidang kerja yang jelas. Yang kedua, pemimpin bekerja secara berencana dengan sesuai dengan fungsi manajemen. Gaya atau perilaku kepemimpinan resmi. Yang dimaksud dari hal ini adalah contohnya kepala biro, ketua kantor, dan ketua tim, yang dimana hal tersebut pembagian tugasnya sudah dibagi oleh atasan sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pembagian tugas. Gaya kepemimpinan bebas berpandangan bahwa anggota organisasi mampu mandiri dalam membuat keputusan atau mampu mengurus dirinya sendiri dengan sesedikit mungkin pengarahan dalam merealisasikan tugas pokok masing-masing. Kepemimpinan paternalistik, yaitu pemimpin yang perannya diwarnai dengan sikap kebapak-bapakan seperti mengayomi, melindungi, menolong anggota yang dipimpinnya. Tipe atau gaya kepemimpinan karismatik, yaitu pemimpin sebagai individu yang menginspirasi para karyawan atau anggota organisasinya dengan kata-kata, gagasan, dan perilaku. Studi kasus yang kami ambil adalah dari Lurah di Rejosari Kradenan, yang dimana lurah tersebut menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Hal tersebut dapat terlihat ketika ia memimpin itu meminta pendapat kepada bawahannya untuk memutuskan segala pengambilan keputusan yang ada untuk menyelesaikan masalah.
lurah tersebut bersikap objektif. Objektif di sini dalam artian apabila bawahan melakukan pekerjaan dengan baik dan benar, maka pujian akan diberikan lurah kepadanya. Sedangkan apabila bawahan melakukan melakukan kesalahan atau tidak benar, maka dia akan memberitahunya bagaimana seharusnya yang dapat dilakukan. Jadi dapat disimpulkan dari gaya kepemimpinan yang digunakan oleh lurah perempuan di Rejosari adalah gaya kepemimpinan demokratis.